Pas wine itu berasa Aku asamnya beli dari. biji kopi Gayo Wine di Cibubur, toko kopi giling. Iya. Nggak tahu itu bandingin sama yang lain ya. Itu enak, harumnya dapat, wine-nya dapat. Kan yang kerennya wine itu kalau pas udah lagi pas bagusnya enaknya bikinnya agak ceng wine itu masuk kan. Iya, masuk, Nah, ya. itu yang enak, nggak pakai Nah, gula. enaknya Palapi Signature itu kalau pagi aja tuh bangun tidur tuh bikin mata fresh. Jadi benar-benar bikin vibe gitu. Ya, abang ngomongin kopi kapal api sih. Nah, terus tambahin hashtag ini. Bro, mau mulai ya? Oke. Udah, Ya udah. mulai. Nih, kita mau mulai ya, Bang. Kita ngobrol. Ada aja nih permintaan channel untuk ngisi konten, habis itu isinya terserah. Orang apa yang inget disuruh. Ya, makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ngobrol lagi ya di channel seperti biasanya. Kali ini hashtagnya apa? Haji ya, Haji 2023. Kebetulan Alhamdulillah Bang Wisnu baru balik dari Haji 2023. Haji 2023 itu kan versi full kuota jemaah haji Ada tambahan lagi, tambahan ya, kota lagi. dan tambahan. Karena 2022 itu masih sekitar 1,5 juta. Sekarang udah naik ke 3,7 ya. Iya, 3 jutaan tuh. Udah naik 3,7 termasuk tambahan. Jadi mungkin terasa perbedaannya kalau nanti kita berbincang dengan yang berangkat 2022 sama berangkat 2023. Di berangkat 2022 Bang, itu masih ngerasain jalan sepi. Oh ya. Karena orang masih tidak Iya, terlalu banyak. masih pandemi. Gitu. Semuanya lebih mudah. Terus apalagi berbeda ya dengan jumlah orang sangat berpengaruh lah. Ke pasar, harga diskon juga kadang-kadang ya. Iya. Gitu. Dan kita ketemu dengan banyak orang. Banyak orang. Nah, gimana Pak kemarin berangkat persiapannya? Jadi kemarin itu alhamdulillah mungkin ada panggilan juga ya, memang agak sedikit mendadak ya pada mengisi kuota yang tidak bisa berangkat. Jadi sekitar waktu 1 bulan dimajukan dari jadwal yang seharusnya. Jadi mendadak juga ya, jadi 1 bulan persiapannya. Jadi alhamdulillah dapat kloter yang terakhir. Nah, kloter terakhir itu juga sebenarnya ini agak kurang fix jadwalnya. Jadi antara sistem dengan realitas itu selalu berubah-ubah. Ya ini infonya sih karena memang kapal yang disediakan oleh maskapai itu tidak sesuai dengan jamaah yang dipersiapkan oleh Indonesia. Jadi mungkin karena tadi itu sedikit, awalnya sedikit, sekarang jadi banyak. Harusnya misalnya 480 orang, itu kan 1 kloter tuh. Ya. Ini ternyata yang disediakan itu kapasitas kapal yang hanya 350 orang. Jadi kan ada Airbus itu ada yang kelas-kelasnya ada untuk kapasitas berapa itu ya. Nah itu jadi harusnya digeser ke kloter yang lain yang memang kapasitasnya cuman di bawah 400. Jadi tiba-tiba harusnya saya berangkat hari Rabu tanggal 21 dimajukan tanggal 19. Oh sampai segitu Iya, perubahannya ya? jadi hari 21 berangkat, 19 berangkat tanggal 19. Nah untungnya hari waktu safar itu di tanggal 18-nya, jadi nggak mendahului apa, jadi tetap acara bisa berjalan. Tapi ya kebetulan udah standby, jadi udah siap tanggal 19. Cuman yang jadi repot tuh kemarin ngurus kopernya aja. Jadi kopernya itu kan harusnya 3 hari sebelum keberangkatan harus sudah diserahkan ke Kemenak gitu kan. Nah itu yang buru-buru. Nah, ya masukin berarti barang. dalam satu pesawat dari orang yang awalnya kita persiapan satu rombongan 1 kloter ada pergantian tuh? Nggak ada, sebenarnya nggak ada fix 400. Udah fix. Nah, cuman karena pesawatnya itu misalnya kan perubahan pesawat itu, jadi harusnya pesawat itu kapasitas 480 orang, ternyata yang datang 300 di bawah 400 ya, kapasitasnya, kosong, otomatis kloter yang lain yang berangkat duluan tuh. Nah sekarang yang kemarin itu mungkin pesawat yang disiapkan untuk kloter lain yang kecil, ternyata yang datang yang besar. Ya. Nah otomatis ya kita dimajukan. Oh, jadi tetap 1 kloter, cuman jadwalnya jadi dimajukan Dimajukan. sesuai dengan ketersediaan pesawat ya. Pesawat. Oke. Kendala itu ya karena buru-buru itu ya persiapan namanya kita Ranjata sibuk ya, jadi biasanya hanya di dekat titik air banyak yang barang-barang yang harus dibawa jadi nggak kebawa.
Tapi alhamdulillah kan, Ya, untuk yang teman-teman. ketinggalan malah jadi dapat suasana lain. Ya, gitu. jadi untuk jamaah lain kita bisa sharing lah. Jadi yang lain bawa ada, kan kadang-kadang perlu makanan Indonesia, ada yang bawa abon, bawa rendang. Iya, Kalau jadi karena bawa barang-barang macam-macam yang memang yang di sana itu tidak ada, yang harus kita persiapkan di Indonesia. Nah itu yang memang ayam miss gitu, obatnya kurang, obat-obatan kurang karena waktunya mepet kan, harus bawa obat-obatan. Sisi petugas juga mengalami itu ya. Petugas ya Ya karena kayak cadangan obat. cadangan obat itu kemarin itu agak sedikit kekurangan tapi cepat juga sih, jadi dikirim ya pakai udah saya lihat juga info ke bulan kalau saya itu ketua regu di sana, jadi ada update, jika ada kekurangan obat apa-apa. Kendalanya itu hanya obatnya itu dibatasi, jadi harusnya obat itu bisa 5 hari 7 hari ya dapatnya, cuman hanya dapat untuk 2 hari atau 1 hari, bahkan diminum obat dikasih minum, jadi harusnya dikasih satu ampul gitu ya, satu strip ya dikasih cuman 4 tablet. Nah, itu hanya buat 1 hari aja. Nah, ini sebelum nanya pengalaman jadi karom ya. Karu. Karu. Ya, oke. Ada karom, ada karu. Jadi kepala rombongan nanti dibagi-bagi menjadi beberapa regu. Nah, itu jadi ya, sama kayak karom itu kayak RW, iya, karu itu RT. RT-nya, gimana distribusinya untuk berkomunikasi dengan petugas haji di sana kan. Sebelum nanya itu nih, berangkat cukup mendadak kan seru juga tuh ya. Iya, mendadak seru. Kemudian masih mirip nggak dengan 2022? Akhirnya kan terpaksa yang rombongan senior nih. Komposisinya banyak kayak yang senior nih. Jadi yang mereka masuk udah 60 Jadi, atau yang kemudaan. Tahun ini justru ramah lansia. 30% itu lansia. 30%. Oke. Kalau yang 2022 kayaknya masih banyak lansia sedikit ya. Tidak ada makan. Yang di atas 65 nggak ada. 63. Maksimal 63 kalau ya, tahun 2022. yang sekarang ini maksimal di rombongan saya 91. Jadi Abang Haji Karuni jadi ini ya, dari cucu para lansia. Ya, jadi ada umur 91, kemudian rata-rata 65 tahun ke atas tuh, yang 65 tahun ke atas kan yang lansia itu, jadi masuknya 65 tahun itu 30%. Ini jadi tapi cerita berangkat mulai kan kita berangkat pooling ya di asrama haji. Ya, pertama kumpul kalau di Sukabumi itu di Cikembar. Ya. Itu amazing, beda sama kayak di Jakarta. Itu udah gimana tuh bedanya gimana? Ya, itu udah kayak nganter orang tempat piknik gitu. Jadi emang rame banget, keluar dari kampung itu ada yang 10 mobil, 20 mobil, 15, 10 mobil. Kalau orang Jakarta nganter tidak nganter asrama haji, dia hanya nganter ke paling hanya ke masjid tempat kumpulnya aja. Ya, itu sedikit, itu juga sedikit. Nggak sampai bermobil. Ini sampai full ya, sampai rame banget lah pokoknya. Berangkat kota macet ya. Itu sampai macet kalau telat gitu ya, bisa sampai macet 2 jam. Luar ke biasa, lokasi masjid. Luar biasa karena memang di kita haji juga kan menyangkut faktor budaya. Ya karena memang itu persepsi budaya orang-orang kita di daerah itu enaknya begitu, jadi suasananya terasa banget gitu ya. terasa wisatanya. Oke, tapi pengalaman di sana berapa hari Bang? Sana 40 hari 40 dengan perbandingannya lebih lama di mana? Makkah atau Madinah? Mekah ya, Mekah itu 32 hari ya, sisanya itu di Madinah. Iya nih teman-teman, jadi haji 40 hari itu saya juga baru paham sesudah berkomunikasi dengan banyak teman-teman. Masih banyak orang yang berpemahaman haji 40 hari 2 minggu dan selama itu adalah proses berhaji terus. Iya. Padahal tidak, itu berhaji ya hanya di proses berhaji tidak selama itu. Gitu. Di haji adalah wukuf di Arafah, itulah puncaknya haji. Selebihnya kita isi dengan berbagai kegiatan. Istilahnya itu sekarang Atsmuna ya, Arafah, Musdalifah dan Mina. Atsmuna, jadi 3 haji itu hanya tempat prosesi haji. Prosesi haji. Ya ada tambahan itu yang lain itu umroh wajib dan umroh umroh wada. Jadi setelah itu harus melakukan umroh ya tawaf. Betul, itu program yang dibuat pemerintah, bukan secara tuntunan syari, Bang. Enggak, syari juga, syari. Oh, yang 3 yang umroh wajib itu ya. Yang umroh wajib wada. Ya, terus sama wada iya. Ifado itu wajib. Kalau wada itu
perpisahan ada yang pakai ada yang enggak, tapi Ada yang umumnya pakai. kita pakai. Ah, Tapi yang Ifado itu setelah itu wajib, karena itu tanpa itu kita masih larangan-larangan ihram yang terakhir, termasuk berkumpul sama istri ya, kalau atau suami yang sama keluarga itu nggak belum boleh. iya. Nah, itu istilahnya memang tahalul akbar tuh kalau istilahnya orang-orang haji itu yang bawa yang pasangan itu kalau Oh iya, tahalul iya. akbar. Memang orang Indonesia tuh banyak aja istilah-istilahnya. Nah, sebagaimana kita ketahui ini kan ya, rombongan haji Indonesia termasuk yang terbesar ya. Paling besar Ya, masih nomor 1 sampai Nomor sekarang 1, ya, masih paling besar. Biasanya kita kemana-mana ketemu orang Indonesia aja nih, Hmm. terus aja. Sementara kan pengalaman haji yang salah satu yang diharapkan adalah bertemu dengan bangsa-bangsa untuk saling mengenal. Iya. Ada nggak kesempatan itu tuh? Alhamdulillah saya ada, jadi karena memang biasa ya sering berkomunikasi dengan Iya. foreigner gitu, orang asing ya, ketemu pas makan di ruang makan itu ngobrol sama orang Nigeria. Pada saat jalan ketemu sama jamaah dari Turki, dari Uzbekistan, dari Cina. Kemudian kalau istri dari Malaysia, dari Malaysia ya. Kalau saya itu Uzbekistan, Turki, Nigeria, Pakistan, India ya. Kalau sekarang ini tambahan lagi untuk yang pekerja-pekerja ini, dulu ada Indonesia, sekarang rata-rata dari Bangladesh. Orang Indonesia aja udah nggak ada tuh. Kayak office boy, cleaning service Oh itu iya, apa tuh. ya, saya juga dapat informasi itu. Jadi Sejak udah bukan pandemi kita. kayaknya orang Indonesia pada nggak ada tuh sejak pandemi. Iya, saya yang dapat informasi itu karena pemenang tendernya bukan perusahaan-perusahaan Indonesia. Oh gitu. Ya, kalau tahun kemarin masih ada sebagian Indonesia, tapi rata-rata pemenang tender itu India dan Thailand bahkan untuk catering. Tuh, tapi pekerjanya tetap beragam dan pekerja Indonesia itu sangat sedikit di situ. Iya. Di tahun 2022 dan 2023. Oke. Nah, yang lucu apa lagi nih? Ada yang seru nggak ketemu sama ngobrol orang asing itu? Standar sih ya, kalau udah masih yang pengalaman ya, paling saya nanya proses haji di sana berapa lama ya. Iya. Nah, itu aja sih standar ya. Terus ya sama siapa gitu ya. Untuk komparasi aja, ternyata yang paling susah itu Indonesia, Turki ya, orang ya memang yang mayoritas muslim yang paling banyak itu agak Antriannya susah, lama ya, ya. antriannya lama. Yang paling kalau untuk makanan selama di sana ya bagus lah. Jadi yang tahun ini tertib ya, maksudnya nggak pernah telat ya. Memang ada waktu 2 hari dan 3 hari sebelumnya sudah asmunab haji, itu memang tidak ada dari disampaikan oleh kepala kloter. Jadi nggak ada masalah sebenarnya untuk makanan. Cuman ada kendala kemarin pas saat di Musdalifah aja, yang mungkin viral beritanya di media itu telat untuk penjemputan dari jamaah haji dari Musdalifah ke Mina. Sedangkan saat itu adalah kita posisinya lagi panas-panasnya, jadi masa siang yang lebih panjang daripada malamnya ya. Jadi terutama untuk kasihan itu di Musdalifah itu lapangan terbuka, ada tempat berteduh itu hanya sedikit lagi, itu sedikit sekali ya, itu sempit hanya untuk dekat haltenya itu aja. Jadi untuk yang lansia itu kasihan banget ya. Akses ya, hanya masalah aksesnya. Ya, jadi itu aja. Jadi sampai harusnya sebelum matahari terbit itu sudah jalan ke Mina, ke camp. Itu rombongan kami itu baru jam 9-an ya, baru bisa berangkat. Sudah jadi merasakan panasnya yang terik. Bahkan ada yang sampai jam 1, setengah 2 baru bisa masuk ke camp. Itu pas kita lihat itu di jalan, wah, jadi orang kirain kita aja tuh yang terlantar, tapi seluruh maktab hampir seluruhnya terlantar semua. Artinya pengalaman itu tidak hanya berlaku buat rombongan Indonesia kan? Mayoritas Indonesia sih, mayoritas. Ya karena terbanyak, ya, tapi yang lain juga dapat. Kebetulan kemarin itu nggak tahu bisnya tuh, ternyata bis pakai bis Malaysia dapatnya, karena bisnya Indonesia tuh ada. Bendera mungkin Malaysia. diperbantukan juga setelah Malaysia Ya. berangkat, mungkin Indonesia kayaknya karena ini paling banyak gitu, Malaysia sedikit, jadi mereka duluan yang sedikit dulu didahulukan, banyak belakangan. Ya itu aja sih yang pengalaman yang kurang enak ya, pada saat prosesi haji itu. Yang lainnya sih tidak terlalu masalah ya, cuman hanya paling di Mina karena memang
tempatnya sempit, campnya itu dan WC-nya itu kurang memadai, antara kapasitas orang dengan WC itu kurang memadai. Masih mending di Arafah. Arafah masih lebih enak sih. Mungkin karena cuma semalam jadi nggak gitu berasa, tapi kalau di Mina sampai dua tiga malam ya, dua tiga malam ya, tergantung dari ininya itu. Nggak betah, pengen buru-buru pulang aja, buru-buru balik ke hotel. Oke, teman-teman, itu tadi kita berbagi cerita pengalaman tentang haji dari 2023. Tentu ini lebih banyak kepada pengalaman pribadi, perspektif pribadi, dan mudah-mudahan juga menjadi gambaran lah, informasi buat teman-teman, mungkin buat diri sendiri yang mau berangkat, atau buat kerabat bisa bertukar informasi. Yang pada dasarnya perjalanan haji lebih banyak dinikmati dengan baik oleh buat orang-orang. Di channel ini kita bicara random. Jadi kalau besok nih mungkin ini baru pengalaman proses material. Proses material itu artinya yang kita berikut kita bisa ngobrolin lagi tentang apa sih pengalaman batin. Bener nggak sih haji itu terasa bener buat kita semua? Oke, makasih semua. Makasih. Assalamualaikum. Makasih, Bang.